Pada tahun 1944 saat Perang Dunia Kedua, dua pilot pesawat tempur Amerika dan Jepang terjatuh di sebuah pulau di Pasifik Selatan setelah pertempuran udara. Kemudian mereka berdua pun kejar-kejaran sampai masuk ke hutan dan berakhir di tepi jurang. Karena tidak bisa menghindar lagi, pilot Amerika yang bernama Hank Marlowe pun terpaksa menangkis pedang Gunpei Ikari dengan tangan kosong. Namun saat si pilot Jepang itu berniat membunuh Hank, tiba-tiba muncul makhluk berbentuk gorila dengan ukuran yang sangat raksasa. Tentu saja hal itu pun membuat mereka benar-benar sangat ketakutan sampai keduanya kencing di celana. Dan film pun baru dimulai. 29 tahun kemudian di Washington DC terlihat kepala organisasi Monarch bernama Bill Randa dan asistennya yang bernama Brooks memasuki gedung parlemen Amerika untuk menemui Senator Willis. Setelah bertemu dengan Senator Willis, Bill Randa pun meminta perizinan dan bantuan dari negara untuk melakukan ekspedisi ke sebuah pulau yang belum ada di dalam peta yang terletak di Pasifik Selatan, di mana Bill mendapatkan foto itu dari citra satelit Landsat milik Amerika. Bill mengatakan kalau pulau itu banyak diceritakan dalam legenda dengan sebutan Pulau Tengkorak, dan pulau itu terkenal karena banyak kapal serta pesawat yang hilang di sana. Kemudian Bill juga menunjukkan sebuah foto bergambar kapal yang hancur oleh sesuatu, dan Bill percaya masih banyak di luar sana yang belum diketahui oleh umat manusia, dan di dalam pulau itu ada salah satu jawabannya. Namun ternyata Senator Willis tidak tertarik dan langsung pergi. Lantas Brooks pun menjelaskan kalau besok malam satelit Novosat milik Rusia akan melewati Pulau Tengkorak dan mereka akan mendapatkan foto-foto pulau tersebut. Jadi jika mereka tidak segera berangkat, maka Rusia lah yang akan lebih dahulu melakukan ekspedisi ke sana. Mendengar hal itu, Senator Willis pun langsung berubah pikiran dan akhirnya mau memberikan izin serta pendanaan untuk ekspedisi ke Pulau Tengkorak. Bahkan ia juga akan memberikan pengawalan dari pihak militer supaya ekspedisi tersebut berjalan lancar. You promised me last favor. Okay? Beralih ke pangkalan militer AS di Da Nang, Vietnam, terlihat saat itu para pasukan sedang bersantai karena beberapa hari lagi mereka akan ditarik kembali ke Amerika disebabkan perang Vietnam sudah usai. Namun ternyata hal itu membuat Letkol Preston yang hobi berperang tidak senang karena sebentar lagi tugasnya di medan perang akan berakhir. You need anything, sir? Get out of here, Chapman. Go have some fun. Malam harinya Letkol Preston mendapat panggilan telepon dari Jenderal Ward yang menugaskannya kembali untuk terakhir kalinya untuk menyurvei sebuah pulau yang baru ditemukan. Mendengar itu, tentu saja Letkol Preston yang hobi tembak-tembakan pun kembali bersemangat. Sementara itu Bill dan Brooks yang sudah sampai di Saigon, Vietnam, mereka mencari seseorang untuk memimpin ekspedisi ke Pulau Tengkorak karena Bill sadar bahwa dirinya dan Brooks hanyalah ilmuwan biasa, bukan Superman yang belum tentu bisa bertahan hidup di alam liar. Oleh karena itu mereka berdua pun menemui mantan kapten pasukan khusus Inggris bernama James Conrad. Dengan keahlian Conrad yang terkenal mampu bertahan hidup di daerah rimba atau tropis, Bill pun membutuhkan bantuan Conrad untuk memimpin ekspedisi darat dengan bayaran yang cukup tinggi, dan tentu saja Conrad pun menyetujuinya. Who or what am I tracking? Beralih ke seorang fotografer bernama Wiper, di mana saat itu dirinya mendapatkan kabar bahwa ia diizinkan untuk meliput ekspedisi pemetaan Pulau Tengkorak tersebut. Tentu saja hal itu membuat Wiper sangat merasa senang karena itu artinya dirinya akan kembali berpetualang. That Landsat thing? You got it. I did? Keesokan malamnya terlihat di dermaga pelabuhan Bangkok, beberapa pasukan pun telah bersiap memasuki kapal dan Wiper juga sudah ada di sana. Ketika akan memasuki kapal, Wiper disambut oleh Letkol Preston yang tampaknya kurang menyukai adanya fotografer ikut di ekspedisi ini. Namun Wiper tidak peduli karena dirinya sudah mendapatkan izin. I respect that. It's people like you. Setelah berada di dalam kapal, seorang petugas dari Landsat bernama Cap menjelaskan kalau Pulau Tengkorak itu dikelilingi oleh badai abadi yang membuatnya tersembunyi dari dunia luar. Namun dengan bantuan helikopter pasukan Letkol Preston, dia berharap bisa menembus badai dan menjadi yang pertama masuk ke sana. Selain itu, Cap juga memperkenalkan Bill Randa beserta timnya dari Monarch yang terdiri dari Brooks ahli geologi dan juga Sen ahli biologi yang akan meneliti sumber daya Pulau Tengkorak. Lalu Brooks
menjelaskan bahwa dirinya akan menjatuhkan peledak seismik di tempat yang telah ditandai untuk mengguncang tanah pulau guna memahami kepadatan tanah pulau tersebut. Kemudian Mayor Chapman menambahkan bahwa mereka hanya mempunyai waktu 3 hari untuk ekspedisi dan harus berkumpul di titik yang ditentukan untuk penjemputan, lalu mengisi bahan bakar dan kembali lagi ke kapal. Setelah itu Weaver pun berkenalan dengan Kapten Conrad yang sepertinya mereka tertarik satu sama lain. Okay, Captain Conrad. Have you met Colonel Packard yet? Yeah. Setelah perjalanan panjang, akhirnya kapal pun sampai di ujung badai yang menandakan mereka sudah dekat dengan Pulau Tengkorak. Melihat ganasnya badai di depan mereka, K pun mengurungkan niatnya untuk melanjutkan ekspedisi ini. Akan tetapi Bill Randa bersikeras untuk tetap lanjut karena dirinya sangat yakin bahwa mereka pasti dapat melewati badai tersebut dengan bantuan pasukan helikopter Letkol Preston. Dan karena hal itu, para rombongan ekspedisi pun akhirnya berangkat menggunakan helikopter. See you at the rendezvous, Chapman. Yes, sir. Please, Bob, walk down and clear the deck. Combat formation. Mereka pun mulai memasuki badai yang terlihat sangat ganas. Petir ada di mana-mana dan mereka bisa tersambar jatuh kapan saja. Namun dengan kemampuan dari pasukan helikopter Letkol Preston, akhirnya mereka bisa menembus badai itu dengan selamat. Melihat kepulauan yang sangat indah, Weaver pun mengabadikan itu dengan memotretnya. Kemudian Letkol Preston pun memerintahkan timnya untuk berpencar. Sesuai dengan arahan, beberapa helikopter yang membawa para ilmuwan pun terlihat mendarat, sementara yang lainnya berpencar bersiap-siap menjatuhkan peledak seismik untuk mengukur kepadatan tanah pulau tersebut. Lalu satu persatu bom seismik pun dijatuhkan di mana Brooks dan Sen pun sangat takjub dengan hasil respon pengukuran seismik pulau yang sangat luar biasa. Semakin banyak lagi bom seismik dijatuhkan, Brooks menemukan fakta bahwa di daerah pulau memiliki rongga yang sangat besar. Saat anak buah Letkol Preston asik menjatuhkan bom seismik, terlihat sebuah pohon kelapa melayang lalu menancap menghancurkan salah satu helikopter mereka. Ternyata itu adalah perbuatan gorila raksasa yang sangat marah karena mereka sudah berbuat kerusakan hingga salah seorang dari mereka pun tewas dimamam. Melihat itu tentu saja mereka pun sangat terkejut karena tak pernah menduga sebelumnya kalau mereka akan menghadapi monster raksasa berbentuk gorila dengan ukuran yang sangat besar, di mana monster itu pun mengamuk menghancurkan helikopter satu persatu tanpa ampun. Bahkan tempat para ilmuwan mendarat juga turut menjadi sasaran amukan monster itu. Helikopter yang dinaiki Letkol Preston juga akhirnya terjatuh, namun dirinya berhasil selamat. Akan tetapi sayangnya sebagian bawahannya tewas. Melihat monster itu mengamuk membunuh pasukannya, Letkol Preston pun sangat marah. Dirinya tidak terima para bawahannya diperlakukan seperti itu. Tak lama kemudian Conrad dan beberapa lainnya yang jatuh di sisi selatan pulau, dirinya melihat makhluk itu sudah tenang dan pergi menjauh. Di sini Conrad pun menyadari kalau semua helikopter rombongan tadi semuanya sudah terjatuh dan mungkin tidak ada yang selamat. Oleh karena itu ia pun mengarahkan mereka untuk menyusuri sungai agar bisa sampai di lokasi penjemputan dengan selamat. Sementara itu Letkol Preston berusaha menghubungi Chapman. Untungnya Chapman selamat, dia terdampar di puncak tertinggi di sebelah barat pulau dan ia berada di dekat helikopter yang membawa persenjataan berat. Mengetahui hal itu, Letkol Preston pun berencana menjemput Chapman dan mengambil persenjataan. Kemudian ia pun mengumpulkan pasukannya yang tersisa dan mengajak mereka untuk menjemput Chapman. Thank God you guys are okay. Sebelum berangkat, Letkol Preston yang sangat marah pun menghampiri Bill Randa dan menodongkan pistol karena dirinya merasa sudah dibohongi oleh Bill Randa bahwa ini bukanlah misi pemetaan biasa. Bill Randa akhirnya menjelaskan kalau misi ini adalah misi pembuktian bahwa para monster itu nyata dan ada di muka bumi ini.
Bill Randa lalu menceritakan kalau dia adalah satu-satunya orang yang selamat dari tragedi kapal yang diserang oleh monster. Pada saat itu Bill Randa masih kecil dan orang tuanya tidak selamat di serangan tersebut. Maka dari itu Bill Randa pun menjadi terobsesi untuk membuktikan kebenaran bahwa para monster itu nyata dan telah menguasai bumi jauh sebelum manusia, di mana organisasi Monarch setempat dia bekerja bertugas memburu makhluk-makhluk raksasa yang mengancam manusia di bumi. Mendengar penjelasan itu, Letwell Preston pun sangat marah. Kemudian dirinya mengajak mereka untuk menjemput Chapman. Dalam perjalanan saat melewati hutan bambu, tiba-tiba salah seorang dari mereka ketika hendak minum, mulutnya tertusuk sesuatu dan ternyata itu adalah kaki dari laba-laba raksasa. Tentu saja hal itu pun membuat mereka sangat panik, namun untung saja mereka akhirnya berhasil membunuh laba-laba tersebut. Di saat yang sama ketika rombongan Conrad berjalan melewati sebuah danau, mereka melihat seekor bison raksasa yang muncul dari danau itu. Awalnya di sini Slivko yang ketakutan berniat menembaknya, namun Conrad melarang. Dan benar saja makhluk itu tidak berniat menyerang, melainkan hanya ingin menunjukkan keberadaannya. Setelah kembali melanjutkan perjalanan, mereka menemukan sebuah tempat seperti bekas pemukiman, dan saat mereka masuk ke sana, tiba-tiba penduduk pulau itu datang mengepung mereka. Kemudian muncul seseorang dengan seragam militer tahun 40-an dan ia tampak sangat senang dengan kedatangan mereka, yang ternyata itu adalah Letnan Hank Marlowe yang kita lihat di awal film tadi. Rupanya 29 tahun yang lalu itu dia selamat tidak mati di memam gorila raksasa. Now come on, we gotta get home. I told you. Didn't I tell you? I said. Beralih ke Chapman saat mengambil air minum di sungai, dirinya melihat monster gorila yang tadi ngamuk datang ke sana. Lantas Chapman yang ketakutan pun langsung bersembunyi. Di sini Chapman pun melihat kalau monster itu terluka dan tampak kesakitan. Kemudian monster itu pun mengambil air dengan tangannya untuk minum. Namun tiba-tiba dia menyadari ada sesuatu di bawah air dan langsung menariknya, yang ternyata itu adalah gurita raksasa. Setelah berhasil mengalahkannya, si monster itu pun memakan gurita tersebut lalu membawa sisanya untuk ngawadang nanti malam. Sementara itu Hank mengajak Conrad dan rombongannya ke pemukiman penduduk pulau yang bernama suku Iwi, dan di sini Wipper mengira kalau benteng itu untuk menghalau monster gorila raksasa tadi. Namun Hank menjawab bukan itu yang mereka takutkan, akan tetapi ada makhluk lain yang lebih mengerikan berdiam diri di pulau ini. Kemudian Hank pun membawa mereka ke bangkai kapal yang terdampar di pulau ini, yang mana di dalamnya tempat itu dianggap tempat suci oleh suku Iwi karena terdapat lukisan-lukisan kuno, di mana pada lukisan pertama terlihat penduduk suku Iwi dihantui ketakutan karena serangan monster ganas. Lalu di lukisan kedua, salah satu monster yang mereka takuti itu berbalik melindungi para penduduk suku Iwi dari monster-monster lain. Kemudian di lukisan berikutnya terlihat 2 dari 3 monster yang melindungi suku Iwi telah mati dan hanya tersisa satu monster, yaitu si gorila raksasa tadi, dan para penduduk suku Iwi menyebutnya Kong. Kong adalah raja di pulau ini, dia bagaikan dewa penyelamat bagi suku Iwi. Kong's a pretty good king. Kemudian Hank juga memberitahukan bahwa Kong marah itu karena mereka sudah menjatuhkan banyak sekali bom di pulau ini, dan hal itu akan membangunkan monster mengerikan bernama Skull Crawlers yang suka memangsa para penduduk Iwi. Kong bisa mengatasi Skull Crawlers yang masih berukuran kecil, namun jika Skull Crawler yang berukuran raksasa bangun, Kong pasti akan kewalahan karena makhluk itulah yang membunuh seluruh keluarga Kong yang terakhir dari spesiesnya. Oleh karena itu Hank pun berharap kalau Skull Crawler yang berukuran besar tidak muncul ke permukaan karena itu adalah sebuah bencana. Mengetahui hal itu, lalu Conrad pun mengajak Hank meninggalkan pulau menuju tim penjemputan di sebelah utara pulau. Mendengar itu Hank pun sangat senang lalu mengajak Conrad ke sebuah perahu yang dia bangun dengan Gunpei Ikari, si prajurit Jepang yang sudah tiada karena stroke. Di sini Hank pun meminta bantuan Conrad untuk menyelesaikan perahu itu agar bisa digunakan untuk menuju titik penjemputan. Pull the engine parts from my P-51 and his old Zero, and she floats. But she ain't pretty to look at.
but it's nothing a couple extra hands can't fix. Di sisi lain, ketika Weeper sedang memfoto para penduduk Iwi, dirinya mendengar suara di luar gerbang yang ternyata itu adalah suara bison raksasa yang terjebak puing-puing helikopter. Saat Weeper berusaha untuk menolongnya, tiba-tiba Kong muncul membantu, membuat Weeper sangat gemetar, nyerocot ketakutan. Akan tetapi Kong yang ternyata memang baik tidak menyerang mereka, melainkan pergi meninggalkannya. Beralih ke Letkol Preston, setelah berjalan beblesekan melewati rawa, mereka melihat bekas darah Kong di tebing sehingga Letkol Preston pun semakin bersemangat untuk menghabisinya. Di tempat lain, Chapman berusaha menghubungi Letkol Preston namun tidak tersambung. Kemudian Chapman menyadari kalau kayu tempat dia duduk adalah seekor monster. Namun saat Chapman akan menembaknya, monster itu langsung pergi. Akan tetapi tiba-tiba Skull Crawlers muncul dari belakang dan langsung menyerangnya. Malam harinya saat beristirahat, Bill Randa meminta Letkol Preston agar mengurungkan niatnya untuk menghabisi Kong karena itu sama saja dengan bundir. Namun Letkol Preston yang ingin balas dendam atas kematian bawahannya sama sekali tidak peduli. You know where the door is. Keesokan harinya, Hank pun ziarah ke makam Gunpei Ikari dan mengucapkan salam perpisahan karena ternyata selama berada di pulau itu mereka menjadi sangat dekat dan saling membantu satu sama lain. Kemudian Hank pun mengambil samurai milik Gunpei Ikari dan bersiap untuk pergi, disebabkan Hank dan Conrad telah berhasil menyelesaikan perahunya. Setelah mengucapkan terima kasih kepada suku Iwi yang sudah berbuat sangat baik kepadanya, Hank, Conrad beserta kawan-kawan pun akhirnya berangkat menuju lokasi penjemputan. Di tengah perjalanan, Slivko mendapat panggilan radio dari Letkol Preston. Lalu Slivko pun menanyakan di mana lokasi mereka. Kemudian Letkol Preston pun menembakkan suar dan mereka pun dapat melihat di mana itu berarti lokasi mereka sudah dekat. Namun tiba-tiba saat itu Kap disambar oleh burung pemakan daging dan tentu saja mereka pun sangat terkejut. Akan tetapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa untuk menolongnya. Kemudian Conrad pun memutuskan untuk melanjutkan perjalanan menemui rombongan Letkol Preston dan tak lama kemudian mereka pun akhirnya bertemu. Lalu Conrad pun memperkenalkan Hank kepada Letkol Preston, kemudian mengajaknya ke perahu untuk melanjutkan perjalanan menuju titik penjemputan. Akan tetapi Letkol Preston menolaknya karena dirinya ingin menjemput Chapman terlebih dahulu dan akhirnya mereka semua pun berangkat untuk menjemput Chapman. Di perjalanan mereka melihat banyak sekali tulang-tulang dinosaurus dan anggota keluarga Kong. Melihat itu Hank pun sangat khawatir karena dia tahu di sana adalah sarang Skull Crawler. Akan tetapi Letkol Preston bersikeras ingin menuju ke sana hingga akhirnya mereka pun masuk ke sarang Skull Crawler itu. Di sini salah satu bawahan Letkol Preston yang Hasem Sungut pun menyalakan sebatang rokok Samsu kesukaannya, namun karena pahit ia pun melemparkannya dan tak sengaja mengakibatkan ledakan. Ternyata di sana dipenuhi gas yang mudah meledak dari asap yang keluar dari perut bumi. Beberapa saat kemudian terdengar suara yang membuat mereka langsung bersembunyi dan benar saja itu adalah Skull Crawler. Lalu Skull Crawler itu memuntahkan tengkorak yang terdapat dogtag milik Chapman sehingga Conrad pun menyadari kalau Chapman sudah tewas dimamam Skull Crawler. Namun saat mereka hendak pergi dari sana, tiba-tiba Bill Randa juga dimamam dari belakang oleh Skull Crawler. Dan akhirnya pertarungan sengit melawan Skull Crawler pun terjadi. Sialnya tak hanya Skull Crawler, tiba-tiba burung pemakan daging juga ikut menyerang mereka. Lantas Sweeper pun melemparkan korek api ke arah asap yang mudah meledak. Dan akhirnya mereka berhasil mengalahkan Skull Crawler yang ganas itu.
Setelah jauh dari tempat itu, Conrad pun menunjukkan dogtag milik Chapman kepada Letkol Preston yang menandakan bahwa Chapman telah tewas. Namun Letkol Preston ingin tetap melanjutkan perjalanan untuk mengambil persenjataan dan peledak di tempat Chapman jatuh untuk membunuh Kong. Mendengar itu, Hank pun memperingatkan untuk jangan membunuh Kong karena Kong adalah pelindung pulau ini dan ancaman sebenarnya adalah makhluk sejenis Skullcrawler. Akan tetapi Letkol Preston yang dendam sama sekali tak peduli dan ia berjanji akan membunuh semua makhluk itu setelah membunuh Kong. Karena Letkol Preston tetap dengan pendiriannya, di sini mereka pun berpisah di mana Letkol Preston beserta bawahannya yang tersisa menuju persenjataan, sedangkan Conrad dan rombongannya mereka akan kembali ke perahu menunggu Letkol Preston di sana. I've got to get to high ground to find the river. Letkol Preston dan bawahannya akhirnya berhasil menemukan helikopter Chapman yang berisi persenjataan berat dan bom. Lalu pada malam harinya Letkol Preston memerintahkan pasukannya untuk bersiap, sedangkan Conrad dan Weaver berhasil menuju bukit dan dari sana mereka pun melihat sungai tempat perahunya berada. Lalu tanpa disangka tiba-tiba Kong muncul dari balik kabut menghampiri mereka. Weaver yang tahu kalau Kong baik, dirinya memberanikan diri menyentuh Kong. Namun tak lama kemudian terlihat sebuah ledakan tidak jauh dari tempat mereka membuat Kong sangat marah, dan ledakan itu tak lain adalah ulah Letkol Preston beserta pasukannya. Melihat itu lalu Conrad pun memerintahkan Brooks dan Sen untuk kembali ke perahu, sementara dirinya dan Weaver akan menolong Kong terlebih dahulu yang ternyata Hank juga memutuskan untuk ikut. Di sisi lain Letkol Preston akhirnya berhasil memancing Kong untuk mendekati mereka, dan ketika Kong mendekati Letkol Preston yang sudah sangat emosi pun langsung melemparkan api ke arah danau hingga akhirnya Kong pun terbakar tak berdaya. Kemudian Letkol Preston pun memasang peledak di sekitar Kong, namun ketika Letkol Preston akan meledakkannya, Conrad datang mencegah Letkol Preston menekan detonator bom-bom itu. Saat mereka bersitegang, akhirnya hal yang ditakutkan oleh Hank pun terjadi, di mana saat itu dari dalam danau muncullah Skullcrawler dengan ukuran yang sangat besar, membuat mereka langsung kabur ketakutan kecuali Letkol Preston. Lalu saat itu Kong terbangun dan membunuh Letkol Preston. Kemudian pertarungan antara Kong yang sudah lemas dan Skullcrawler pun terjadi. Keesokan paginya Brooks dan Sen yang menunggu di perahu mereka sangat cemas karena kawan-kawannya belum juga kembali. Di sisi lain Conrad dan yang lainnya berlarian menghindari Skullcrawler raksasa. Lalu Conrad menyuruh Weaver untuk menambahkan suara dari atas bukit agar Brooks bisa mengetahui lokasi mereka. Saat Conrad dan kawan-kawan memancing Skullcrawler, dari kejauhan muncul Kong hingga pertarungan sengit antara Kong dan Skullcrawler pun terjadi. Di saat yang sama Weaver yang berhasil naik ke atas bukit, dirinya pun langsung menembakkan suar. Terlihat Kong yang lemas tersangkut dan terpojok, untungnya Brooks datang dan langsung menembaki Skullcrawler. Saat Skullcrawler berjalan mendekati perahu, Weaver langsung menembaknya dengan suar. Kemudian Kong yang sudah bisa lolos dari jeratan melempar Skullcrawler dengan baling-baling kapal membuat Skullcrawler terjatuh. Saat pertarungan terjadi, Weaver terjatuh dari bukit. Setelah berhasil melumpuhkan Skullcrawler, kemudian Kong pun menolong Weaver yang tenggelam. Sialnya ternyata Skullcrawler masih hidup, namun tentu saja meskipun dengan Weaver yang masih ada di tangannya, Kong berhasil membunuh Skullcrawler sehingga Weaver pun selamat. Skullcrawler, balelo sekali, susah sekali menyebutkannya. Setelah itu mereka pun melanjutkan perjalanan, lalu tak lama terlihat 3 helikopter datang menjemput mereka dan Kong melihatnya dari kejauhan. Setelah 29 tahun berpisah, Hank akhirnya kembali bertemu dengan istrinya yang dulu ditinggalkan saat mengandung, dan terlihat kini putranya sudah dewasa. Sementara itu Brooks dan Sen memberitahu Conrad dan Weaver bahwa Pulau Tengkorak hanyalah permulaan, karena sebenarnya masih ada banyak yang seperti itu di luar sana dan Kong bukanlah satu-satunya raja. Kemudian dari layar proyektor terlihat berbagai bentuk monster-monster raksasa penguasa bumi. Lalu film pun selesai. Cukup membalelkan sekali membacanya. Skullcrawler
Dia memang karena bahasa Inggris tuh lidahnya harus agak sedikit cadel, jadi wafer, monarch, dan ya sebagainya. Jadi susah sekali sih kayak memang untuk lidah saya ini. Oke, akhirnya saja saya Boy Peter Wonder Anda. Semoga kalian terhibur dengan videonya dan sampai berkanjut berjumpa kembali di video selanjutnya.